dari kerja rodi, yang kedua pelopor dari kerja rodi, yang ketiga bentuk-bentuk kerja rodi, dan yang keempat adalah tujuan dari kerja rodi. Langsung saya memulainya. Yang pertama ialah pengertian kerja rodi. Kerja rodi merupakan suatu sistem atau bentuk kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang mengerahkan seluruh tenaga rakyat untuk membangun infrastruktur pemerintahan. Adapun pelopor dari kerja paksa ialah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels yang berkuasa selama 3 tahun mulai dari tahun 1808 sampai 1811. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels terkenal dengan kekejamannya selama memerintah, sehingga banyak sarana dan prasarana yang dibangun pada masa pemerintahannya. Gubernur Jenderal ini ingin menguasai Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena terkenal dengan kekejamannya, maka banyak sarana dan prasarana yang dibentuk pada masa pemerintahannya. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jalan raya, rumah sakit, benteng pertahanan, sekolah, dan pabrik senjata. Di mana pada jalan raya ini banyak nama-nama yang diberi pada masa itu, antara lain Jalan Daendels, Jalan Anyer Panarukan, Jalan Raya Pos, dan Jalur Pantura. Rumah sakit dibangun untuk merawat tentara-tentara Belanda yang sakit pada masa penjajahan. Mengapa jalan raya diberi 4 nama, di mana nama pertama yaitu Jalan Daendels? Karena Daendels terkenal dengan kekejamannya, hingga pembangunan jalan raya ini yang panjangnya kurang lebih 1000 km hanya dibangun dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, Jalan Anyer Panarukan. Mengapa diberi nama Jalan Anyer Panarukan? Karena jalan ini membentang dari ujung barat sampai ke ujung timur Pulau Jawa, di mana pada ujung barat titiknya ialah kota Anyer dan di ujung timur titiknya adalah kota Panarukan. Mengapa diberi nama Jalan Raya Pos? Seperti yang telah saya katakan tadi, panjang jalur ini kurang lebih 1000 km. 1000 km ini di mana setiap 4,5 km dibangun pos-pos untuk pengiriman surat-surat ataupun tempat untuk pemberhentian pekerja. Yang keempat ialah jalur Pantura. Jalur Pantura ini seperti yang kita kenal sekarang. Adapun kepanjangan dari Pantura ialah jalur pantai utara Jawa. Mengapa diberi nama jalur Pantura? Karena jalur ini membentang dari ujung barat sampai ke ujung timur Pulau Jawa, di mana melewati batas utara Pulau Jawa. Adapun tujuan-tujuan dari pemerintahan sistem kerja paksa ini ialah yang pertama untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat, dibangunlah jalan raya seperti yang telah saya katakan tadi, yang kita kenal sekarang dengan nama jalur Pantura, merupakan jalur yang sangat penting bagi perdagangan di Pulau Jawa. Mengapa? Karena di Pulau Jawa terkenal dengan sistem ekonominya yang sangat bagus, sehingga jalur tersebut digunakan sebagai jalur perdagangan antar provinsi. Yang kedua ialah untuk kepentingan militer Belanda. Jalan raya pada masa itu dibangun untuk jalur-jalur yang dilalui oleh tentara-tentara Belanda yang ingin menghadapi lawannya. Jalan raya ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Ia merupakan waktu yang sangat-sangat singkat. Pada pembangunan jalan raya ini dikerahkan ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang bekerja pada masa itu banyak juga yang meninggal. Kenapa meninggal? Karena di setiap pembangunan jalan tersebut banyak nyamuk-nyamuk malaria yang menggigit para pekerja-pekerja Indonesia sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia. Penyebab mereka meninggal dunia antara lain yang lain ialah karena mereka tidak diberi upah. Walaupun mereka diberi upah, itu hanya sedikit. Yang ketiga ialah karena mereka tidak diberi makan. Pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendels, ia terkenal dengan kezamannya sehingga masyarakat Indonesia yang bekerja pada masa itu tidak diberi makan sama sekali.
Jika pekerja tidak diberi makan, bagaimana ia bisa membangun jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km? Kita sangat bangga kepada pekerja-pekerja Indonesia pada masa itu. Mungkin kita sekarang tidak akan sanggup untuk membangun jalan tersebut jika tidak diberi makan. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kerja paksa ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya perbuat. Sekian dari saya, terima kasih.